SAGNN yang kami hormati para pengurus Haji Ahmad Juaini SAD, Kepala MTS TIK Anidhomia Bapak Haji Abdul Muhyi SPD, Kepala MI Anidhomia Bapak Haji Rahmatullah SAGNN, Kepala RA Anidhomia Ibu Indah Julianti SPD, yang kami hormati seluruh Dewan Guru, staf dan karyawan Yayasan Anidhomia Cilodong, Saib SPSI, pengibar bendera Ibu Dewi Sinta SPD, Bapak Hasanuddin SPD, Bapak Dedi Muslim SPD, Bapak Adersi MPD, pemimpin pasukan SMA. Bismillahirrahmanirrahim. Upacara peringatan Hari Guru Nasional hari Selasa tanggal 25 November 2025 segera dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukan. Siap, gerak. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor upacara memperingati Hari Guru Nasional hari Selasa 25 November 2025. Siap, masyarakat? Lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Bawa pada bendera merah putih. Hormat. Gerak. Oleh pembina upacara. Menurunkan kita mulai. Saraya
Pembacaan teks Pancasila. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Kode Etik Guru. Lurus. Langkah tegak maju. Jalan. Lapor pembacaan teks Pancasila, teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Kode Etik Guru siap dibacakan. Siap laksanakan. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kode Etik Guru Indonesia. 1. Guru berbakti membimbing anak didik sepenuhnya untuk membentuk manusia terbangun yang berjiwa Pancasila. 2. Guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing. 3. Guru mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindarkan diri dari segala
Untuk aparat, istirahat di tempat. Gerak. Indonesia kepada upacara peringatan Hari Guru Nasional tanggal 25 November tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 1945 yang melahirkan Persatuan Guru Republik Indonesia. Sejak saat itu semangat memajukan pendidikan tidak pernah berhenti. Guru adalah pilar utama pembangunan pendidikan. Maju mundurnya suatu bangsa ditentukan oleh sistem pendidikan yang bertanggung jawab besar terhadap para generasi penerus yang berada di pundak masing-masing. Sejarah dunia mencatat ketika bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki dalam Perang Kedua tahun 1945 yang mengakibatkan Jepang menyerah kalah tanpa syarat kepada sekutu. Satu pernyataan Kaisar kepada menterinya adalah beberapa guru yang tersisa ia yakin dari tangan guru-guru yang tersisa akan lahir pemimpin-pemimpin bangsa yang baru. Sejarah dunia menunjukkan bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang. Kesalahan dalam membangun sektor lain dapat diperbaiki dalam waktu singkat, tetapi kesalahan dalam pendidikan akan berdampak lintas generasi. Karena itu, sistem pendidikan nasional harus disusun dengan penuh pertimbangan, kecermatan, dan keutuhan isi kebangsaan. Di tengah perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan, kita menyadari bahwa peran guru tidak dapat digantikan. Pendidikan bukan hanya transfer pengetahuan, tetapi pembentukan karakter, akhlak, serta budi pekerti. Hanya manusia terdidik yang dapat mendidik manusia. Dari ruang kelas dan bimbingan guru, lahir dokter, ulama, dosen, pemimpin masyarakat, negarawan, serta generasi penerus bangsa di masa depan. Bapak Ibu guru yang saya hormati, tema Hari Guru Nasional tahun 2025 di lingkungan Kementerian Agama ialah merawat semesta dengan cinta. Tema ini sejalan dengan Asta Cita Presiden dan Asta Protas Menteri Agama yang menekankan pentingnya ekoteologi dan kurikulum berbasis cinta. Guru tidak hanya dituntut mengajarkan ilmu, tetapi juga menumbuhkan kesadaran mencintai sesama dan menjaga lingkungan. Pendidikan yang berlandaskan cinta akan melahirkan generasi yang berkarakter, welah asih, dan bertanggung jawab terhadap kelestarian bumi. Negara terus berupaya meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme guru. Pemerintah menerapkan wajib sertifikasi PPG bagi seluruh guru, baik ASN maupun non-ASN, sebagai langkah menuju standarisasi nasional profesi guru. Tujuannya adalah memastikan mutu pendidikan yang merata, adil, dan berkualitas. Sertifikasi itu juga menjadi dasar pemberian tunjangan profesi guru atau TPG sebagai bentuk penghargaan atas kompetensi pendidikan. Kementerian Agama terus memperkuat profesionalisme dan kualitas guru melalui pelaksanaan pendidikan profesi guru atau PPG yang dijalankan secara bertahap, terukur, dan berkeadilan.
Pada tahun 2023 dan 2024, total peserta PPG tercatat sebanyak 41.000 guru. Pada tahun 2025, jumlah ini meningkat menjadi lebih dari 301.000 guru atau naik sekitar 620%. Peningkatan ini terjadi merata pada guru madrasah, guru pendidikan agama Islam, serta guru pada bimbingan masyarakat Hindu, Buddha, Kristen, dan Katolik. Ini menunjukkan bahwa seluruh guru di wilayah naungan Kementerian Agama memperoleh kesempatan yang sama untuk meningkatkan kompetensi dan pengakuan profesionalnya. Capaian ini sekaligus menegaskan bahwa era kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, pemerintah memberikan perhatian nyata dan berkesinambungan terhadap peningkatan mutu guru sebagai pilar utama pendidikan bangsa. Penguatan kompetensi guru ini diharapkan mampu menghadirkan pembelajaran yang relevan, memanusiakan, memperkuat karakter, serta meningkatkan daya saing daya saing peserta didik di tingkat nasional maupun global. Selain itu, sekitar 588.000 guru telah menerima tunjangan profesi. Dan dalam 3 tahun terakhir, 52.000 guru honorer telah diangkat menjadi PPPK. Kebijakan ini menunjukkan komitmen negara dalam meningkatkan kesejahteraan, stabilitas, karir, dan kualitas layanan pendidikan. Bapak, Ibu guru yang saya muliakan, pendidikan nasional mengamanatkan terbentuknya manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, berilmu, berakhlak, dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya soal kecerdasan akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan kemanusiaan. Dalam konteks ini, kepribadian guru adalah aspek yang paling menentukan keberhasilan pendidikan. Sebagaimana para tokoh pendidikan Indonesia, Profesor Dr. Hajjah Zakiyah Derajat, kependidikan guru merupakan apakah itu yang menjadi pembina masa depan anak didiknya atau sebaliknya. Guru yang baik bukan hanya menyampaikan materi tetapi juga memberikan teladan hidup. Oleh karena itu peningkatan kompetensi profesional harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas moral dan spiritual guru. Mari kita terus memperkuat dedikasi, profesionalisme, dan keikhlasan dalam mendidik generasi bangsa. Didiklah anak-anak kita dengan cinta agar lahir generasi yang mencintai Tuhan, tanah air, dan sesama manusia. Semoga pengabdian Bapak Ibu guru dicatat sebagai amal kebajikan yang tidak terputus. Selamat Hari Guru tahun 2025. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan dan bimbingan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 25 November tahun 2025. Menteri Agama Republik Indonesia tertanda Najaruddin Umar. Selesai. Siap! Gerak!